Mari kita sama-sama saksikan satu nama, yaitu Yesus. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantiku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi tangan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ungkapan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah. Mari sama-sama saudara. Terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi bintangkan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Oleh kuasa darah Anak Domba. Di dalam nama-Mu ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama
pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, senap hidupku rindukan kasih-Mu, jiwaku hauskan hadir-Mu, Kau hatiku, Roh Kudus, puaskan dahaga jiwaku. Mari kita sama-sama nyanyikan, saudara. Ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, senap hidupku menyembahmu. Kami percaya, Tuhan, bahwa hanya dalam nama-Mu, Tuhan, ada kemenangan baru, ada damai sejahtera, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hanya satu nama yang menjadi pujaan kami, Tuhan. Mari sama-sama, saudara. Ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku,
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar semua saudara? Saya percaya bahwa Tuhan sedang menyertai dan menolong hari-hari dalam kehidupan kita semuanya. Anda tidak pernah sendiri, saya tidak pernah sendiri karena janji Tuhan penyertaannya selalu buat kita semuanya. Hari-hari ini kita ada di tema Greater Destiny, bahkan sepanjang tahun 2021 kita ada di tema tersebut, dan apapun situasi kita percayalah bahwa kita sedang ada di dalam perjalanan di mana kita sedang menuju kepada hal-hal besar yang Tuhan mau saya, saudara ada di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang juga ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang mengalami hal-hal besar itu. Apapun situasi kita saat ini, dan sampai kapanpun pandemi Tuhan izinkan ada di muka bumi ini, kasih setia Tuhan tak akan pernah habis-habisnya, tak akan pernah berakhir. Jangan pernah berhenti berharap. Apapun yang terlihat, apapun yang terdengar, apapun situasi kita, jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan adalah orang-orang yang terus memiliki pengharapan yang Anda letakkan kepada Yesus Kristus sebagai batu karang kita, sebagai sumber kekuatan kita. Tentu hidup dalam pengharapan tidaklah berarti tidak ada badai, tidak ada masalah. Tapi memiliki pengharapan justru menguatkan kita untuk hidup dalam badai, hidup dalam persoalan. Harapan itu berbicara tentang kehadiran Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Harapan kepada Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang dimana kehidupan itu kita nikmati. Dan menikmati dalam segala kelimpahan. Hari ini saya mau bagi firman Tuhan yang mau mengajarkan kita dalam kita berjalan menuju kepada greater destiny. Hal-hal besar yang Tuhan mau ada dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana Anda memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan. Perkataan yang membangun dan menguatkan. Suatu ketika 40% dari kota Phnom Penh yang di Kamboja kehilangan kekuatan ketika pembangkit listrik 40 megawatt di selatan kota mengalami korslet karena dirusak oleh seekor tikus seukuran satu jari kaki daripada kita. Kecil sekali tikusnya, tapi membuat dampak yang besar. 40% kekuatan pembangkit listrik 40 megawatt terganggu oleh karena seekor tikus yang kecil. Tahukah saudara bahwa demikian juga dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Bisa menguatkan, bisa membangun, tapi juga bisa meruntuhkan, bisa merusak diri Anda dan diri orang yang ada di sekitar Anda. Sekali lagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan. Yakobus 3:9-21, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hari ini saya ingin kita belajar untuk dapat menggunakan perkataan yang membangun, yang menguatkan hidup saya dan hidup saudara, dan membangun dan menguatkan orang-orang di sekitar saya dan saudara. Kita memerlukan ini dalam gaya kehidupan yang mempercayai hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kita memerlukan gaya kehidupan yang memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi yang dimana banyak orang mengatakan hal-hal negatif,
Banyak Anda mendengarkan perkataan-perkataan yang bisa meruntuhkan kekuatan, meruntuhkan iman, ya, menghilangkan pengharapan orang akan hari esok. Bayangkan kalau kita anak-anak Tuhan yang percayai bahwa kita sedang menuju kepada hal-hal besar, memiliki perkataan yang membangun, memiliki perkataan yang menguatkan. Walau kita ada di situasi yang tidak mudah, tapi perkataan itulah yang saya percaya ada kuasa yang menciptakan, kuasa membangun yang terkandung dalam setiap firman Tuhan yang keluar lewat perkataan mulut saudara akan menolong begitu banyak kehidupan. Akan menolong begitu banyak orang yang ada di sekitarmu. Bahkan menolong saya dan menolong saudara semuanya. Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-12 mengingatkan bahwa dengan lidah atau perkataan kita bisa membawa perubahan, tapi juga bisa membawa permasalahan. Jadi berhati-hati dengan perkataan kita. Bahkan perkataan kita yang kita perkatakan teraplikasi lewat jari kita di media sosial yang kita posting bisa membawa kehidupan, tapi juga bisa membawa permasalahan dalam kehidupan saudara. Berapa banyak kasus yang Anda lihat terjadi hari-hari ini hanya oleh karena perkataan orang yang ditulis dia sendiri, diposting di media sosial, baik di YouTube, baik di Facebook, di Twitter, di Instagram, bisa membawa permasalahan. Jadi berhati-hati dengan perkataan. Mengingatkan ya kita semua sekali lagi bahwa perkataan bisa membangun, bisa menguatkan, tapi bisa membawa permasalahan. Saya saudara memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan, bukan mendatangkan persoalan. Di ayat yang kita baca tadi juga mengingatkan kita bahwa perkataan kita bisa meninggikan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, bisa meninggikan Tuhan. Tapi di mulut yang sama juga bisa merendahkan orang lain. Nah, saya mau kita memiliki perkataan yang meninggikan Tuhan, tapi juga menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Mulut kita bisa memberkati, tapi juga bisa mengutuk. Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya ingin dengan segala kerendahan hati, mari kita belajar bersama-sama, berhati-hati menggunakan perkataan kita semuanya. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mau belajar. Kalau Anda sedang dalam pergumulan dalam menggunakan perkataan yang kadang-kadang tak terkontrol, mari sama-sama kita belajar biar Roh Kudus menolong kita semua, termasuk saya. Tuhan berkati akan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biar pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Sungguh-sungguh membawa perubahan dalam kami menggunakan perkataan yang keluar dari mulut kami. Sehingga perkataan kami membangun, menguatkan, bukan mendatangkan persoalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hal yang pertama yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita dapat memiliki perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Ketahuilah hal yang pertama, perkataan itu adalah perkataan yang akan dapat membawa kehidupan dan kesembuhan. Bagaimana kita dapat memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan? Ketahuilah bahwa perkataan itu dapat membawa kehidupan, dapat membawa kesembuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau perkataan saudara dapat membawa kehidupan dan dapat membawa kesembuhan, maka berarti setiap apa yang keluar daripada mulut kita harus kita jaga. Karena Alkitab berkata ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena kata Petrus, ya siapa yang mau melihat hari-hari baik, siapa yang mau mencintai hidup, dia perlu jaga lidahnya. Artinya, kalau seseorang tidak menjaga perkataannya, maka hari-hari baik, hari-hari indah, saudara dikasih oleh Tuhan,
tidak akan pernah menjadi miliknya. Karena setiap apa yang dikatakan bisa membawa kehidupan, tapi membawa kematian juga. Pertanyaan saya, maukah Anda melihat hari-hari baik terjadi dalam kehidupan Anda? Maukah Anda memiliki kehidupan yang hidupmu itu menjadi sebuah keindahan? Petrus mengatakan, jaga lidahmu, jaga perkataanmu. Ada orang menyepelekan perkataannya. Ada orang yang menyepelekan akan ucapan mulutnya. Padahal setiap apa yang diucapkan orang, setiap apa yang dikatakan orang, baik untuk hidupnya maupun orang lain, untuk orang lain, ya adalah ucapan, adalah perkataan yang ada kuasa yang dapat membawa kehidupan, tapi juga kematian. Bahkan juga berguna untuk diri kita sendiri. Saya katakan tadi, setiap ucapan-ucapan itu, kita akan melihat hari-hari baik yang akan kita jalani. Untuk bisa membawa kata-kata yang memberikan kehidupan, maka kita sendiri harus sekali lagi ya menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan. Dan dalam Yakobus 3 ayat 11 juga mengatakan bahwa tidak ada sumber mata air tawar yang mengeluarkan air yang pahit secara bersamaan. Berapa banyak di antara kita yang mulut kita sering mengatakan berkat, tapi di sisi yang lain dengan mulut yang sama kita sering memperkatakan kutuk. Di mulut yang sama kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku percaya kepada Engkau, tapi dengan mulut yang sama kita berkata, di mana pertolongan Tuhan? Sementara Anda menanti jawaban doa dan sepertinya jawaban doa semakin jauh daripada Anda. Berapa banyak kita sering mengatakan bahwa Tuhan ada di mana? Padahal mulut yang sama mengatakan Tuhan itu sumber daripada pertolongan kita semuanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sumber seperti apa yang diperlukan agar kita bisa membangun hidup yang lebih baik? Saudara dikasih Tuhan, sumbernya dimulai dari hati kita. Ya, sumbernya dimulai dari hati kita, karena kata Alkitab, ya apa yang memancar keluar, memancar itu adalah perkataan, adalah ucapan. Apa yang memancar keluar datangnya dari mana? Datangnya dari hati. Amsal 4:23 mengatakan kepada kita semua untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ya, jaga hati. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya percaya Anda mau untuk memiliki kehidupan yang dimana kehidupanmu menjadi sebuah keindahan. Saya percaya Anda mau untuk memiliki perkataan yang mau melihat kehidupanmu menjadi keindahan. Bahkan sakitmu menjadi kesembuhan. Bahkan kesusahanmu menjadi kelimpahan pada akhirnya. Ternyata dimulai daripada hal yang sederhana. Milikilah perkataan yang benar, yang bersumber dari hati yang isinya adalah kebenaran. Tahukah saudara bahwa bumi dan alam semesta diciptakan oleh perkataan Tuhan? Maka tahukah saudara juga, apa yang kau mau lihat terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, mulailah dengan memperkatakan apa yang Anda harapkan, Anda inginkan terjadi. Buat hidupmu, buat keluargamu, buat hari esokmu. Apa kata-katanya? Apa yang firman Tuhan katakan? Yang kau simpan di hati, itu menjadi sesuatu yang akan memancar keluar lewat mulut saudara. Kalau hari ini kita sedang dalam kesulitan finansial, apa kata firman Tuhan yang kau simpan di hati? Bagaimana tersimpan, pastor? Anda dengar, Anda baca lewat firman Tuhan, kemudian simpan di hati. Apa yang kau simpan itu engkau katakan. Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia yang memelihara kita? Jehovah Jireh menyediakan apa yang kita perlukan dan kita sediakan. Allahku, ya, akan menyediakan setiap apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Perkatakan itu. Bahwa mungkin kita sedang ada di masalah ya dalam usaha atau pekerjaan yang mengakibatkan finansial kita menjadi terganggu, maka selalulah katakan, tentu Anda
harus menjadi orang yang berdoa dan bekerja. Alias Anda memperkatakan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam situasi ini dan terus melakukan aktivitas kerjamu. Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaanmu. Dimulai dari Anda memperkatakan apa yang baik. Kalau engkau sakit, perkatakan bahwa Tuhan telah menyembuhkan Anda. Saya sering melakukan itu. Bahkan pada waktu saya menonton video di mana ada seorang hamba Tuhan yang mengangkat tangan berdoa bagi yang sakit, saya selalu mengangkat tangan. Saya selalu menggang bagian tubuh saya yang sedang sakit. Karena saya percaya setiap perkataan firman Tuhan ada kuasa yang terkandung di dalam. Maka daripada itu saya ingin Anda dan saya memiliki perkataan yang membawa kehidupan dan membawa kesembuhan. Hal yang kedua, bagaimana agar supaya kita memiliki perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun. Karena sumbernya di hati yang terpancar keluar lewat mulut saudara, maka hal yang kedua, jaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita sekali lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu menjaga hati, pikiran, keinginan. Karena itu adalah sumber kehidupan kita. Jika itu terkontaminasi, maka semua hidup kita akan terkontaminasi. Jika hatimu, jika pikiranmu terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar, terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak datangnya dari firman Tuhan, maka kehidupanmu, atau sederhananya begini, apa yang keluar dari kehidupanmu juga akan ikut terkontaminasi, akan terpengaruh oleh apa yang ada di hatimu. Karena apa yang di hati itu yang keluar. Bagaimana cara kita menjaga hati, pikiran, dan manusia rohani kita? Maka tentu kita perlu memastikan kalau hati kita bisa terkontaminasi, bisa terpengaruh dari apa yang Anda dengar, dari apa yang Anda lihat, dari apa yang Anda baca, maka Anda perlu perhatikan apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat. Kita perlu menyaring terlebih dahulu segala sesuatu yang datang. Baik lewat apa yang Anda lihat, baik lewat apa yang Anda dengar. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sehingga begini, ketika apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, bukanlah apa yang benar, maka Anda saring. Anda harus mengizinkan apa yang benar masuk, dan Anda tidak boleh mengizinkan apa yang tidak benar masuk. Sekali lagi, kalau Anda mau jaga hati, pasang filter. Izinkan apa yang benar, jangan izinkan apa yang tidak benar. Karena kalau engkau izinkan apa yang tidak benar masuk mempengaruhi kehidupan, kondisi hatimu, maka apa yang terpancar juga apa yang ada di hatimu. Ya, apa yang bisa Anda dengar, apa yang bisa Anda lihat, apa yang sering terjadi dalam kehidupan Anda dan saya yang sering mempengaruhi kondisi hatimu. Perkataan orang lain. Ada banyak orang yang runtuh imannya, runtuh kekuatannya karena mendengar perkataan orang. Banyak anak-anak yang kehilangan kepercayaan akan masa depannya karena orang tuanya di rumah memperlakukan dia dengan tidak baik. Selalu mengatakan bahwa kamu gak berguna, kamu bodoh, kamu selalu gagal, kamu beda sama anak teman papa, beda sama anak teman mama, dan lain sebagainya. Sehingga rumah menjadi sebuah pabrik yang memproduksi orang-orang yang tidak percaya masa depan, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang takut. Saya berdoa di hari-hari pandemi ini justru rumah-rumah menjadi gereja yang sesungguhnya, yang dimana orang-orang di dalamnya selalu memperkatakan apa yang baik dan benar, apa yang membangun. Ya, termasuk orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Karena begitu banyak perkataan orang yang membuat orang tidak memiliki kehidupan, tapi menuju kepada kematian, menuju kepada kehancuran. Kondisi dan keadaan atau kenyataan yang terjadi di sekitar kita menjadi sumber yang bisa datang mempengaruhi hatimu. Ketakutan dan kekhawatiran,
kebingungan dan keraguan, ya, kepahitan dan kekecewaan, ekspektasi dan harapan yang salah, keinginan ketidakpuasan sehingga menyebabkan iri hati karena Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Ke orang lain kelihatannya sehat, ke orang lain kelihatannya ada makan, ada minum, ada mobil, ada motor, sedangkan saya yang mengikut Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Nah, hal-hal yang saya baca tadi Anda izinkan masuk ke dalam dirimu, ke dalam hatimu. Maka tahukah apa yang keluar daripada kehidupan kita? Tentu yang pahit. Apa yang keluar daripada kehidupan kita? Tentu yang buruk, karena hati kita izinkan menjadi tempat di mana kekecewaan, kepahitan, memperbandingkan diri sendiri dengan diri orang lain. Apa yang Anda izinkan masuk akan mempengaruhi kehidupan Anda. Suka atau tidak suka, apa yang Anda izinkan masuk, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, kalau Anda mengizinkan firman Tuhan masuk, Anda renungkan siang dan malam, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupmu, yang selalu Anda perkatakan, maka itulah yang akan membawa kehidupan. Itulah yang akan membangun, itulah yang akan menguatkan. Saudara, karena apa yang kita izinkan masuk akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita mengizinkan yang baik dan positif, maka yang baik dan positif akan menguasai kehidupan kita. Sama seperti ketika ada plastik hitam Anda taruh air. Ketika dipencet, yang keluar air. Tapi plastik itu Anda masukkan sampah, yang keluar adalah sampah. Apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran? Apa yang Anda masukkan ke dalam hatimu hari-hari ini? Saya berdoa Anda memasukkan apa yang benar, apa yang baik. Bahkan apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, saring. Jangan izinkan yang tidak benar menguasai kehidupanmu. Jangan izinkan kepahitan, kebencian menguasai hatimu. Karena biasanya orang yang pahit, orang yang menyimpan kebencian, sering melukai dan memahitkan diri orang lain juga. Saya berdoa di hatimu terisi kehidupan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Sehingga itu juga yang akan membuat engkau menguatkan orang di sekitar Anda. Membangun orang di sekitar Anda. Karena keindahan hidup adalah ketika Anda dan saya menjadi saluran berkat lewat perkataan yang membangun dan menguatkan orang di sekitar Anda. Lalu bagaimana agar itu semua tidak menguasai Anda? Maksudnya perkataan buruk, kepahitan, kebencian, ya, memperbandingkan diri dengan orang lain, kecemasan, ya, keraguan. Bagaimana itu tidak menguasai saya dan tidak menguasai saudara? Saya katakan tadi, saring. Ya, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, Amsal sudah mengajarkan tentang ketika perkataan yang benar, perkataan yang baik, bahkan kebenaran menjadi kehidupan yang Anda simpan di hati. Itulah yang akan membawa kehidupan. Itulah yang akan membawa, ya, sebuah keindahan di mana Anda dan saya, orang-orang di sekitar Anda akan mendapatkan kehidupan yang mengalirkan, ya, kehidupan kepada satu dengan yang lainnya. Jadi, kata Amsal, bagaimana supaya kekhawatiran, kecemasan, ya, kepahitan, kebencian tidak menguasai hidupmu? Kata Amsal, jangan disimpan di hatimu. Yang disimpan di hati adalah perkataan yang benar. Yang disimpan di hati adalah perkataan yang baik. Yang disimpan di hati adalah nasihat yang baik. Yang disimpan di hati adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah bagaimana Anda menjaga hati. Dan kemudian pada akhirnya itulah yang justru akan membuat engkau mengalirkan kehidupan
dan kesembuhan. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita memiliki perkataan yang membawa kehidupan dan membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita semuanya, isi dengan makanan rohani. Amsal 4 ayat 20 tadi menjelaskan dengan detail, yaitu fokus untuk setiap perkataan yang baik dan benar. Setiap kebenaran firman Tuhan disimpan di hati. Bukan disimpan di handphone. Bukan saja dicatat di buku. Tapi disimpan di hati. Fokus pada firman-Nya. Ya, berapa banyak Anda yang masih baca Alkitab setiap hari? Saya berdoa setiap Anda memiliki kebiasaan yang konsisten untuk setiap hari baca Alkitab. Katakan amin. Paling tidak Anda baca satu pasal setiap hari. Suatu ketika ada teman hamba Tuhan yang bercerita kepada saya, dan itu menjadi sebuah kerinduan terjadi dalam keluarga saya. Dia bercerita begini, Pastor, saya sangat happy sekali, saya sangat senang sekali. Saya tanya, kenapa Pastor? Anaknya di luar negeri, lagi sekolah di luar negeri. Kemudian suatu ketika anaknya itu kabari dia bilang, ya Pak, saya sudah menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, teman saya itu sangat bersuka cita karena dia bilang begini, Pastor, saya punya uang, saya punya usaha, tapi hal yang membuat saya bersuka cita ketika anak saya membaca firman Tuhan setiap hari, bahkan menyelesaikan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya juga rindu bahwa keluarga saya sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu dan membacanya berkali-kali. Tapi saya juga rindu semua anggota keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, memiliki kehidupan di mana mereka membaca firman Tuhan. Saya juga berdoa, siapapun yang melihat tayangan ini, Anda adalah orang yang menetapkan untuk secara konsisten baca Alkitab. Puji Tuhan kalau Anda menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi jika belum selesai nggak apa-apa. Tapi secara konsisten Anda baca firman Tuhan, merenungkan itu, membiarkan itu mempengaruhi pikiranmu dan menyimpan itu di hatimu. Mengarahkan telinga kita kepada ucapan firman Tuhan itu fokus. Seberapa sering kita baca firman Tuhan tapi kita nggak kasih fokus. Hanya baca saja tapi fokus itu arahkan pikiranmu. Arahkan telingamu. Siapkan hatimu untuk apa yang kau baca disimpan di hati. Karena kan kita belajar tadi, apa yang kau simpan di hati akan terpancar sebagai kehidupan. Jadi firman Tuhan itu jangan baca tok, tapi renungkan. Dengan sengaja biarkan firman Tuhan itu masuk. Apapun ucapan firman Tuhan, mungkin menegur kita, supaya kita bertobat, supaya kita ada di jalan yang benar. Simpan itu, terima itu. Karena itulah yang akan menguatkan kita dan membawa kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Orang yang menyimpan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, akan menghasilkan sebuah tindakan yang hati-hati, tidak sembrono, tapi hati-hati sesuai apa yang tertulis dalamnya, kata firman Tuhan. Ayat ini ditulis untuk Yosua yang sedang mau memimpin orang Israel sejak Musa mati dan kemudian memimpin orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian. Kata firman Tuhan, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, dengarkan, renungkan, simpan di hati supaya tindakanmu hati-hati. Saya berdoa Anda dan saya di sepanjang 2021 perjalanannya adalah perjalanan yang beruntung dan berhasil. Apapun
situasi yang sedang kita hadapi. Saat ini doa saya, saudara, memiliki perjalanan yang berhasil dan beruntung. Katakan amin. Anda akan melihat keberuntungan, Anda akan melihat keberhasilan terjadi buat hidupmu, di rumahmu, di bisnismu, di pekerjaanmu. Hal-hal besar akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Terima dengan iman. Tapi firman Tuhan katakan tadi, renungkan firman Tuhan. Kasih fokus. Ya, dengan sengaja dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua sendiri diingatkan oleh Tuhan untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Ya, kondisinya dalam keadaan lemah. Karena itu Allah berkali-kali memperkatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa dia lemah? Karena dia memimpin bangsa yang kata Alkitab tegar tengkuk. Bangsa yang sering berontak. Tapi Tuhan berkata, sebelum engkau membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan dan menduduki kota-kota musuh yang ada di tanah perjanjian, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau. Miliki perkataan, karena perkataan itu harus terus keluar. Memperkatakan firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup. Katakan. Katakan kepada dirimu yang sakit. Katakan kepada dirimu yang ada dalam persoalan. Katakan kepada dirimu yang sedang ada dalam masalah yang dimana Anda mungkin seakan-akan menghadapi raksasa kehidupan. Sedang menghadapi kemustahilan. Perkatakan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allahku lebih besar dari setiap persoalan yang sedang kuhadapi. Perkatakan. Karena kita berkata, jangan lupa engkau memperkatakan. Katakan. Banyak orang lebih suka memperkatakan kata-kata orang. Kata-kata media. Daripada memperkatakan firman Tuhan. Hari ini putuskan, katakan firman Tuhan dalam setiap situasi dalam kehidupanmu. Karena saya percaya, perkataan-perkataan itu akan membangun kehidupan. Beberapa contoh bagaimana memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan. Saya berharga. Ya karena Tuhan membeli kita dengan lunas dibayar. Dia membeli kita dengan darahnya. Ya, kamu tidak perlu takut. Saya tidak perlu takut dalam melewati lembah kekelaman apapun. Karena firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga dan menghibur. Mazmur 23 ayat 4. Jangan khawatir kalau Anda sedang kekurangan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia gembala yang baik. Yang membawa kita ke rumput yang hijau. Yang membawa kita ke air yang tenang. Kasih karunia Tuhan dan kebajikan menyertai kita seumur hidup kita. Mazmur 23 ayat 6. Di seumur hidup kita, kebajikan, kemurahan menyertai. Katakan, Tuhan kau menyertai aku. Kemurahanmu ada padaku. Sepanjang aku hidup. Ya, jangan khawatir akan hidupmu karena Tuhan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Filipi pasal 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan, Tuhan engkau yang akan menyediakan keperluanku. Aku lagi butuh. Sudah jatuh tempo, Tuhan tolong aku. Tolong, katakan. Jangan perkatakan yang sebaliknya. Perkatakan apa yang benar. Lepas dari apa yang akan terjadi nanti seperti apa. Tapi perkatakan, karena tugas kita, katakan dulu apa kata firman Tuhan. Katakan dulu. Ya, engkau mungkin sebagai orang tua, perkatakan bahwa anak-anakmu adalah anak-anak yang punya masa depan. Karena Tuhan punya masa depan yang indah buat setiap orang, termasuk anak-anak kita. Ya, hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena waktu Anda diberkati, maka tugas Anda adalah untuk menjadi berkat. Ya, yang pertama tadi fokus untuk membuat firman Tuhan masuk. Fokus untuk memperkatakan apa kata firman Tuhan. Dan yang B, setuju dan tunduk kepada firman Tuhan. Supaya Anda dan saya memiliki kehidupan di mana Anda mengisi hatimu dengan apa yang baik dan benar. Satu, fokus. Yang kedua, apapun yang dikatakan firman Tuhan, setuju. Mengizinkan
atau menyetujui serta tunduk kepada firman Tuhan. Apapun kata-kata firman Tuhan itu. Mungkin Anda dan saya banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi apakah Anda mengizinkan untuk firman Tuhan itu benar-benar masuk dalam hidup Anda dan saya? Dan kemudian menguasai hidupmu, kemudian terpancar lewat perkataanmu, kemudian menjadi sebuah keputusan-keputusan yang Anda putuskan berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan yang mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Tunduk kepada firman Tuhan adalah penting untuk pembentukan kerendahan hati saya dan saudara semuanya. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Ya, setuju, tunduk kepada firman Tuhan. Dan kemudian terus belajar dan ajari orang-orang di sekitarmu. Lebih khusus kepada orang-orang yang di rumahmu, kepada anak-anakmu. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 menjelaskan kita perlu terus belajar. Dalam berbagai situasi dalam kehidupan kita, berbagai keadaan, belajar firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, katakan kepada anak-anak kita, biar menjadi sebuah gaya kehidupan. Saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Tentang bagaimana kita memiliki perkataan yang membangun dan menguatkan. Jangan yang sebaliknya. Saya berdoa, setiap kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan dan membangun kita semua. Mari jaga perkataan kita. Dengan kita menjaga hati kita dan membiarkan firman Tuhan ada di kehidupan kita semuanya. Apapun situasi kita, tidak akan pernah membuat kasih karunia, kemurahan, kebajikan meninggalkan kita. Janji Tuhan, kemurahan, kebajikan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Sekali lagi, milikilah perkataan yang membangun dan menguatkan. Praktekkan apa yang di hatimu lewat kebenaran firman Tuhan. Ingat, jangan izinkan apa yang tidak benar menguasai hatimu. Tapi selalulah dengan sengaja, biarkan firman Tuhan membawa kehidupan dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami telah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki kehidupan, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema bagi semua kami. Hari-hari ini yang dimana kami mungkin kadang-kadang mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata kebencian, kata-kata pesimis, kehilangan pengharapan. Kami berdoa biar hari ini firman Tuhan menjamah kami. Sehingga kami belajar dalam kami berjalan kepada greater destiny, hal-hal besar. Tujuan-tujuan ilahi yang besar yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami menjalani sebuah kehidupan di mana kami memiliki perkataan-perkataan yang baik. Yang menguatkan dan membangun hidup kami. Menguatkan dan membangun orang-orang di sekitar kami. Karena kami ada di masa-masa pandemi untuk jadi berkat lewat perkataan kami. Biarkan kami memiliki gaya hidup di mana kami selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan memperkatakan firman itu dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Dan kami percaya lewat perkataan-perkataan firman Tuhan yang ada kuasa dalamnya. Perkataan-perkataan itu akan mendatangkan mujizat. Yang sakit Tuhan menyembuhkan engkau. Yang lemah Tuhan menguatkan engkau. Yang kekurangan firman Tuhan berkata, Jehovah Jireh akan memerintahkan segala berkat datang kepada Anda dan saya. Menyediakan setiap apa yang kau perlukan. Perlindungan sempurna daripada Tuhan melindungi engkau dan saya. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya mulai saat ini, besok sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Terima kuasa yang datang dari
penuhiku.